lancar. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Insya Allah saya berdiri di sini dalam rangka membuka ya. Yang acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh saudara kita, Ustadz Haji Sarofdin, dengan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai dengan ayat 38, mungkin secara murotal ya. Kalau MTQ 38 ayat bisa 2 jam ya Pak. Jadi murotal insya Allah selesai sebentar ya. Yang kedua nanti acara langsung ceramah oleh Ustadz kita, Ustadz Helmi Imam Yasin LC.MA. Lalu yang selama sekitar 30 atau 40 menit dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang insya Allah kita akan selesaikan sampai maksimum jam 11.15. Lalu dilanjutkan dengan doa penutup. Nanti minta mohon juga ke Pak Ustadz membacakan surat Al-Fatihah buat para sahabat kita Ustadz yang para pensiunan yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terangi dan lapangkan ya, oleh Allah kesehatan kita semua. Ya, saya rasa itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilahkan Pak Haji Sarofdin untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Baca di bawah. Hah? Mohon maaf karena Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma al-lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengarkannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Persatuan Pensiun yang kebetulan hari ini berhalangan, diwakili oleh Bapak Kemas Abdul Somad. Saya persilakan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa Pak Samsudin nggak bisa hadir hari ini mengantar istrinya kontrol di rumah sakit haji. Dia pesan sama saya, tolong pengajian tetap jalan, kontrolnya nggak hadir gitu. Dia membawa istrinya lagi kontrol ke rumah sakit haji pagi tadi. Nah, kita syukur alhamdulillah setelah 3 tahun kita nggak bisa ketemu, alhamdulillah kita bisa ketemu sini, syukur sekali. Nah tadinya pengajian tadi Ibu kan minta di Matraman, karena Matraman itu lantai 3 dan lantai 4 sudah disewa semuanya seluruhnya oleh Bank DKI untuk jadi kantor. Yang 72 itu tidak kondusif. Akhirnya saya sowan kemari, dapatlah ide dari Pak Haji Lutfi, kita adakan di sini. Alhamdulillah lihat keadaan di sini lebih kondusif, lebih enak gitu kan. Dan kita bernostalgia, bisa kembali lagi ke sini. Bisa ketemu rekan-rekan lagi. Jadi mengingat waktu puluhan tahun yang lalu. Lahir di Jakarta 24 Juli 1900 titik-titik ya. Yang jelas masih lebih muda dari kita. Ya, dari para pensiunan. Dan statusnya sudah menikah, tinggal di Bonjeruk ya, Jakarta Barat. Lalu pendidikan beliau yang Alia SKTA di Pondok Modern Darussalam Gontor. Lalu yang S1-nya beliau adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Lalu yang berikutnya ada juga tambahan pendidikan di S2-nya di Islamic and Economic Finance Trisakti. Ya. Ini satu alma mater sama saya, kebetulan saya juga selesai di sana juga. Selesai tapi belum sempat skripsi Ustaz. Ya. Tinggal skripsi aja. Nah jadi hari ini insya Allah Ustaz Helmi Imam Yasin akan membawakan tema yang amalan ringan tapi berpahala besar Ustaz ya. Jadi orang-orang kita pensiunan yang mungkin kalau menurut antrian syariatnya sih lebih dekat gitu ya. Diharapkan dapat mengamalkan amalan-amalan yang amalannya ringan tapi pahalanya banyak. Ya, jadi orang bank memang prinsipnya gitu. Modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebanyak-banyaknya ya. Oleh karena itu nanti Pak Ustaz silakan
memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk dapat menerima ilmu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawanya beda kalau dekat orang saleh itu, masya Allah. Insya Allah orang-orang saleh semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, saya mempersilahkan seluas-luasnya buat bapak ibu yang mau selonjoran, silahkan ya, biar lebih enjoy, lebih santai. Baik, enjoy dengan bapak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad. Ibu semua sehat insyaallah ya. Alhamdulillah. Tadi ada yang mungkin disebutkan koordinator pengajian pensiunan Bank DKI sedang antar istrinya ke rumah sakit. Jadi kalau di antara kita ada yang hari ini sedang kurang sehat, hari ini sedang Allah kasih titipan penyakit, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Amin. Mudah-mudahan Allah segerakan sehatnya, Allah segerakan pulihnya supaya bisa ibadah lagi seperti saat sehatnya insya Allah. Yuk kita sisipkan sedikit saja saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh kalau di Arab itu dipanggilnya syekh. Ya. Jadi syekh itu nggak selalu orang yang dalam benak kita tuh punya ilmu tinggi gitu ya. Nah, di Arab itu penyebutan syekh pertama memang buat orang yang berilmu. Yang kedua untuk orang yang kita tuakan itu juga manggilnya syekh. Ya. Jadi Syekh Lutfi kalau di sana Syekh Lutfi, Syekh Samad ya. Atau Syekh Ahmad itu karena orangnya lebih pulang dari sini manggilnya pada syekh semua ya. Kalau yang perempuan syekha. Ya. Baik, para masyayikh, ayah-ayah saya, ibunda-ibunda saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk duduknya agak di atas supaya lebih kelihatan. Diizinkan ya insyaallah. Baik. Begini, sebelum kita mulai. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuh, keluar izin sama istri beliau namanya Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Begitu mau izin, Sayyidah Juwairiyah udah ada di atas tempat sujudnya beliau, di atas sejadahnya beliau. Lantas kemudian Rasulullah pamit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah biasa ya. Setelah salat subuh kan Rasulullah udah langsung pulang. Rasulullah biasa melanjutkan minimal sampai waktu syuruk atau kita kenalnya isyraq. Ya hitung-hitung dari karena seseorang dari tempat sujudnya sampai selesai syuruk jam 5:30 atau jam 6 gitu. Lumayan kan itu kan, zikir lama. Terus Rasulullah SAW nanya sama Sayyidah Juwairiyah, wahai Juwairiyah, anti ala halin allati faradtuki alaiha? Kamu masih kayak begini dari semenjak saya tinggalkan tadi? Faqalat na'am. Iya ya Rasul, masih di sini, masih zikir tilawah.
Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kau melakukan sesuatu yang pahalanya besar. Tapi mau nggak aku kasih tahu 4 kalimat, 4 kalimatin, 4 kalimat yang diulang sebanyak 3 kali, itu pahalanya sama seperti apa yang engkau lakukan dari sebelum subuh tadi sampai syuruk ini. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidah Juwairiyah, baca Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4. Subhanallah adada khalqihi 1, wa ridha nafsihi 2, wa zinata arshihi 3, wa midada kalimatihi 4. Ada yang hafal? Alhamdulillah. Yang hafal lazimkan. Karena kata Rasulullah SAW, begitu diulang sebanyak 3 kali, pahalanya sama seperti yang kita lakukan dari sebelum subuh sampai syuruk itu. Pahalanya sama kayak kita zikir nggak berhenti. Padahal cuma 4 kalimat yang diulang sebanyak 3 kali. Maka yang bapak-bapak masih rutin sholat subuh di masjid, dari rumah ke masjid, insya Allah cukup lah itu. Untuk baca Subhanallah wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Satu lagi, Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu pahalanya besar. Sama kayak kita zikir non-stop dari sebelum subuh sampai selesai syukur. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan diminta untuk memperbanyak amal saleh. Karena amal saleh itulah yang nanti akan mengantarkan kita untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal saleh itulah yang nanti akan menemani kita saat berada di barzakhnya kita, di alam kubur kita. Saya beberapa kali di masjid ini mencoba untuk membayangkan dan mengajak jemaah untuk kita sama-sama tafakur. Kalau kita ada di alam barzakh, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita berada di alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Kita nggak pernah tahu karena kita akan berada di alam barzakh, alam kubur itu sampai kapan? Sampai nanti Allah tetapkan kiamat. Ya, kalau kiamatnya tahun 2024, kalau kita wafat 2023, cuma setahun. Ya. Tapi kalau ternyata nanti kiamat berlaku, kita nggak ada yang tahu, Rasulullah pun nggak tahu. Kalau kiamatnya terjadi 3023, maka 1000 tahun kita berada di alam barzakh. Iya, kalau amalnya amal soleh terus nanti dia menjelma menjadi sahabat kita di alam kubur. Yang kita dapatkan adalah nikmat kubur. Tapi kalau yang didapatkan adalah azab kubur, maka setiap detik, setiap saat, setiap waktu adalah siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru DP-nya. Itu baru DP-nya. Belum nanti dihisap itu. Masih Allah kasih DP itu di barzakh begitu. Maka nanti ada nikmatul barzakh, ada azabul kubur, ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Mudah-mudahan kita semua dapat nikmat kubur semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW nyampaikan begini, yatba'ul mayyit thalatha, yang akan ngikut mayit itu 3. Yang pertama adalah keluarganya, saat kita nanti wafat diantar sama keluarga. Yang kedua adalah hartanya, malnya dia. Dan yang ketiga adalah amal saleh. Kata Rasulullah SAW, 2 awal apa itu? Keluarga pulang pasti. Terus yang kedua, hartanya juga nggak ikut sama dia sampai ke liang kuburnya. Maka yang tersisa hanyalah
amal saleh. Jadi lagi-lagi amal saleh. Nah, tinggal kita gimana sahah supaya nanti di syekh saat atau di Abu ya Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan bahwa orang yang ada di alam barzakh itu ketika dia banyak amal solehnya, dia akan mendapatkan kenikmatan. Kemudian dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang mendahului dirinya. Jadi kita nanti akan disambut. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan itu, disambut sama orang-orang yang mendahului kita. Entah itu ayah kita, ibu kita, atau keluarga kita, atau jangan-jangan kerabat kita, atau teman sejawat kita. Itu akan disambut. Mereka akan berkumpul di alam barzakh itu kalau sama-sama orang saleh. Kalau sama-sama banyak amal salehnya. Bahkan dalam hadis itu diceritakan nanti akan ada orang-orang yang minta dikabarin, gimana kabar fulan yang masih hidup? Kamu kan baru meninggal nih, beritanya up to date. Gimana kabar fulan? Gimana kabar fulan? Gimana kabar fulan? Ditanya sampai nanti di antara orang-orang yang mengelilingi kita itu, dari orang-orang yang mendahului kita itu mengatakan, "Da'hu liyastarih." Biarkan dia istirahat. Dia baru mendapatkan satu keadaan yang mengguncang hatinya. Keadaan apa itu? Keadaan saat ditanya oleh Munkar dan Nakir. Tapi yang ingin kita garis bawahi, akan ada nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur itu kita bersama orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi kita akan bertemu lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sama-sama saleh atau salihah. Tapi sebagian lagi mengatakan ada orang yang nggak sempat lagi berpikir untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Saking dia mendapatkan nikmat kubur. Jadi dia udah nggak sempat lagi tuh, saking dapat nikmat kubur. Mudah-mudahan kalau memang itu nanti datang kepada kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu. Amin ya rabbal alamin. Maka salah satu wasilahnya adalah amal saleh. Ya. Itu yang nanti akan kita bawa dan temenin kita di alam barzakh kita, di alam kubur kita. Ya. Dan yang waktu panjang itu akan menjadi nikmat sekali. Salah satu keutamaan nikmat barzakh lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan bukakan pintu surga untuk dirinya, sehingga dia akan mencium wangi surga itu. Jadi dibuka pintu surga, rih wanginya akan dicium. Dan sesiapa yang mencium wangi surga, niscaya dia akan melupakan semua kepenatan, semua kesulitan dia dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang paling susah sedunia, hidupnya susah, keluarganya susah, dia menghadapi hari-harinya susah, begitu dia nyium bau surga, ditanya sama dia, pernah ngalamin sesuatu yang gak enak gak di dunia? Maka dia bisa lupa tuh sama yang pernah susah. Saking indahnya rih, baru harumnya aja udah lupa kalau dia di dunia pernah sempat susah. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan amal saleh kita mengantarkan ke sana semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, amal saleh yang diistiqomahkan tuh dalam benak kita identiknya sama sesuatu yang berat untuk dilakukan. Itu nggak salah, karena istiqomah adalah sesuatu yang memang berat dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Berat istiqomah. Rasulullah SAW ketika dia nerima ayat tentang istiqomah, surat Hud wa akhwatuha, Rasulullah bilang begini, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Ini gara-gara ayat ini yang salah satu tentang ayat istiqomah, saya sampai berubah, wa tawasau bis sabr. Sama-sama saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan istiqomahan kita. Salah satunya dengan wasilah ini, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Identiknya berat. Tapi ternyata ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah. Namanya Amr bin Thabit. Ini sahabat Rasulullah. Amr bin Thabit ini penduduk Madinah yang belakangan masuk Islam. Artinya dia bukan dari orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Kalau orang-orang Mekah jelas ada beberapa sahabat Rasulullah yang memang dari awal sudah bersyahadat dan berbaiat dengan Rasulullah SAW. Termasuk orang yang ketinggalan dari orang-orang bukan muhajirin, Ansar ya. Kalau di Madinah itu orang Ansar.
Ini udah orang Ansor, udah gitu bukan yang awal masuk Islam. Namanya Amr bin Thabit. Beliau itu baru sadarnya belakangan. Baru beberapa riwayat dikisahkan begitu. Amr bin Thabit tergugah hatinya, terus didatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Saya mendengar ada seruan jihad. Saya terpanggil untuk berjihad. Sementara Amr bin Thabit ini belum syahadat. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu apa jihad dulu? Karena saya ini udah keterpanggilan nih, pengen jihad. Gak tahu, panggilan hati saja. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah pengen, tapi sekarang waktunya ya Rasul. Saya syahadat dulu, masuk Islam dulu, terus kemudian ngelakuin amal-amal soleh yang lain, terus saya baru berjihad apa gimana? Saya minta solusinya ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Aslim, masuk Islam dulu, syahadat dulu. Baru setelah itu ikut perang. Maka beliau sempat itu untuk menjabat tangan Rasulullah SAW, terus berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uhud sudah terjadi, sudah berkecamuk, keadaannya berbalik. Bapak Ibu pernah dengar kisah Uhud yang awalnya orang Islam menang, tahu-tahu berbalik keadaan. Karena ada beberapa petuah Rasulullah, nasihat Rasulullah, anjuran Rasulullah yang kemudian tidak dilaksanakan oleh pasukan Rasulullah SAW. Ini terkait sama snipernya Rasulullah, pemanahnya Rasulullah SAW. Ya. Saya hanya menceritakan singkat saja, keadaan berbalik. Yang tadinya menang, tahu-tahu kalah perang Uhud ini. Maka begitu keadaannya sudah chaos berbalik ini, Amr bin Thabit ini langsung ikut ke dalam perang itu. Dia ikut berperang, dan ternyata Amr bin Thabit menjadi salah satu yang wafat dalam perang Uhud. Begitu selesai Rasulullah SAW peperangan itu, umat Islam dalam kekalahan, Rasulullah melihat keadaan sahabat-sahabatnya yang wafat. Ya Allah, fulan wafat, fulan wafat. Nanti Rasulullah cross check lagi, apakah ada di antara kalian para sahabatku yang masih kehilangan keluarganya? Lapor mereka, ada ya Rasul, saya kehilangan fulan. Ayo kita cari. Rasulullah lihat lagi, sampai ketemu dengan jenazahnya Amr bin Thabit. Terus Rasulullah SAW senyum. Apa kata Rasulullah? Orang ini Amr bin Thabit ini tadi barusan syahadat. Amila bihi yasiran wa ujira katsiran. Orang ini amalannya sederhana, tapi dia punya pahala yang besar sekali. Dan Allah menjanjikan surga untuk mereka yang wafat dalam keadaan syahid. Kisah ini diulang oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika beliau menceritakan, ada loh salah satu sahabat Rasulullah SAW, palanya belum sempat nyentuh, dahinya belum sempat nyentuh tanah untuk bersujud kepada Allah, belum pernah sekalipun melakukan salat, tapi ternyata kedudukannya ada di surga. Lantas Abu Hurairah menceritakan kisah Amr bin Thabit tadi. Amalannya sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Karena beliau itu sadar momentum. Beliau syahadat, momentumnya dapat, beliau dekati momentum itu dan beliau eksekusi, dan ternyata tepat. Ini seperti apa keadaan wafatnya, itu nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang gimana caranya kita ikhtiar untuk bisa ada amal-amal saleh yang kita istiqomahkan, dan mulailah dari sesuatu yang mudah kita lakukan. Nanti pelan-pelan kita upgrade, kita tingkatkan lagi, tapi mulailah dari sesuatu yang bisa kita istiqomahkan. Dan kita mudah-mudahan menjadi bagian dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau menafsirkan man asya ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itsa ala ma mata alaih. Siapa yang di saat hidupnya itu terbiasa dengan satu amal saleh, biasanya sih wafatnya nggak jauh-jauh dari apa yang biasa dia lakukan. Kayak tadi yang kita kisahkan itu,
Wa man mata ala syai'in, siapa yang wafat dalam satu kondisi, bu'itsa ala ma mata alaih, dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan saat waktu dia diwafatkan. Indah betul. Indah. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul. Tapi mulailah dari sesuatu yang ringan untuk kita lakukan. Ya, mudah-mudahan itu jadi wasilah kalau kita istiqomahkan wafatnya dengan amalan yang biasa kita istiqomahkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan ringan yang akan kita bahas hari ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan, dua hal, dua perkara, la yukhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah. Kalau mau dihitung-hitung dua hal itu, maka dua hal yang akan dibicarakan Rasul ini akan mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huma yasir, dan dua perkara ini gampang banget kata Rasul. Gampang banget. Wa man ya'malu bihi ma qalil. Tapi sayangnya sesuatu yang gampang ini yang ngerjain cuma sedikit. Gak banyak orang yang ngerjain. Terus kemudian Rasulullah SAW ditanya, dua hal itu apa ya Rasul? Yang kau bilang gampang, mengantarkan seseorang sampai ke surganya, tapi kok nggak banyak yang ngerjain? Dua hal itu apa ya Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yusabbihullahu dubura kulli salatin ashran, wa yukabbiru ashran, wa yahmaduhu ashran. Tahu nggak amalannya apa? Bertasbih setiap selesai salat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali saja, dan Allahu Akbar 10 kali saja. Gampang apa susah? Kan ada nih yang punya alasan, aduh waktunya mepet, waktunya sempit. Akhirnya tasbih yang kita banyak diajarin 33 kali itu lewat. Sekarang gak usah 33 deh, kalau nggak bisa 10 aja. Tasbihnya 10, tahmidnya 10, alhamdulillahnya 10, Allahu Akbarnya 10. 10. Tapi setiap selesai sholat fardu, maka Rasulullah SAW menghitung-hitung saat itu. Fayuhsihim, ya. Yaqiduha biyadih. Rasulullah menghitung-hitung dengan tangannya. Kata beliau ini, fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan. Kalau dihitung-hitung kan 30 ya. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kata Rasulullah, kalau 5 kali berarti 150 kali di lisan. Nilainya, kalaulah itu 150 kali di lisan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya jadi 1.500 di sisi Allah. Yang kedua kata Rasul, kalau tadi kan selepas saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasul, enteng betul untuk kita ucapkan, gampang kata Rasul. Tapi kalimat yang ringan ini berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dua kalimat ini mengundang kecintaan Allah kepada kita. Dua kalimat ini mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicintain sama orang-orang terdekat kita aja rasanya senang gitu. Datang silaturahim, terus tadi saling ketemu, wah, kemudian pada mengucapkan salam, terus peluk-pelukan, tandanya saling cinta antara satu dengan yang lain di antara hamba. Itu aja perasaan udah senang. Gimana kalau yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu fadilahnya luar biasa. Maka dua kalimat ringan sekali dan enteng diucapkan, timbangannya berat di sisi Allah, dan kedua kalimat ini mengundang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang betul. Gampang. Saya rasa kalau 5 menit kita baca itu udah banyak sekali yang bisa kita lafazkan dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya luar biasa. Gak disebutin berapa banyak pahalanya.
Kalau tadi kan disebutin, kalau ini nggak disebutin. Ini mirip-mirip sama pahala puasa. Pahala puasa nggak disebutin berapa. Ibu tahu pahala puasa? Enggak. Kata Rasulullah gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal puasa yang nggak disebutkan pahala. As-siyamu kullu amali ibni Adam lahu. Dua kalimat ini timbangannya berat di sisi Allah, padahal enteng untuk mengucapkannya. Dan disebutin pahalanya, saking besarnya. Dan yang indah tadi, ternyata dua kalimat. Nah, ini bisa juga diamalkan. Kalau yang pertama tadi apa? Tasbih, tahmid, takbir. Ya, berapa kali? 10 kali. Kapan? Setiap selesai sholat wajib. Tambah lagi sebelum tidur berapa kali? 100 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ini gampang. Lagi di kendaraan, lagi nungguin cucu datang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi nyantai atau lagi ke masjid nunggu waktu azan, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu kita sedang menambah pahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas berat ini sudah. Ini pahalanya kelas berat di sisi Allah. Dan ringan sekali. Ya. Nah, itu ya. Ada lagi hadis yang lain. Kalau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang ini hanya subhanallah wa bihamdihi saja. Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahad qala misla ma qala aw zada alaih. Nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Di surga itu nanti ada orang-orang yang takjub heran. Kayaknya bapak nih dulu amalannya biasa-biasa aja, tapi kok dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan yang setiap pagi, siang dia ibadah kepada Allah dengan berpuasa, malamnya dia tahajud gak tidur-tidur. Kayaknya ibadahnya standar kalau bahasa kita. Tapi kok kedudukannya tinggi di sisi Allah? Kenapa ya? Oh, ternyata jawabannya nanti akan ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang lain itu takbir berapa kali? 10 kali. Kapan waktunya? Selepas sholat wajib. Digenapkan lagi dengan 100 kali sebelum tidur. Terus yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Itu dua kalimat yang ringan di sisi Allah, pahalanya besar. Terus selanjutnya, subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari. Boleh nggak Ustaz kalau lebih dari itu? Boleh banget, sangat amat boleh. Ya, jadi ini hanya batasan untuk hitung-hitungan kita saja. Terus kalau kurang nggak sah dong Ustaz? Tetap sah, nggak jadi masalah. Ini barometernya saja. Ya, dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setidaknya 100 kali. Dan insya Allah itu adalah amalan yang mudah. Insya Allah. Selanjutnya, oh sebanyak-banyak ya. Ada yang hafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW yang membaca dan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tidak pakai yuhyi wa yumiit, tapi tidak jadi masalah, silahkan dipilih saja. Siapa yang membaca ini menyempatkan untuk baca 100 kali saja, 100 kali saja, maka kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah. Maka dia seperti orang yang membebaskan 10 hamba sahaya. 10 hamba sahaya.
terus kemudian diberikan 100 kebaikan. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang aku ibadahi, hanya Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hamba ya Allah. Konsekuensi hamba adalah menghambakan diri. Khalaqtani, aku adalah hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam perjanjianku kepadamu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku. Yang kita janji sama Allah, inna salati, salah satu, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupanku untukmu ya Allah, dan aku akan laksanakan itu semampu diri. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan dari perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Nikmat sehat, nikmat bisa menghirup nafas dengan lega, nikmat punya anak cucu yang baik, nikmat punya tempat tinggal yang baik, nikmat masih bisa silaturahim dalam keadaan baik, nikmat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak akan maksimal sebelum ilmu itu berubah menjadi perbuatan. Jadi mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Gampang-gampang ya, ringan-ringan insya Allah ya. Mudah-mudahan yang ringan ini justru menjadi tambahan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu dulu dari amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah. Yang paling penting adalah action kita, ya. Sejauh mana kita bisa mendawamkan, melazimkan, merutinkan yang ringan-ringan ini sementara pahalanya besar, dan insya Allah menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu Pak Haji, mungkin setelah ini kalau ada 1-2 yang bisa kita diskusikan, Pak Lita Fakir. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Barangkali ada bapak atau ibu yang ingin bertanya, tapi dibatasi karena mendekati waktu zuhur. Mungkin hanya 2 pertanyaan saja ya. Satu dari Pak Widok, satu lagi apa lagi? Oh di sini langsung. Baik. Pertama saya menanyakan, tadi dikatakan itu sebagai sayyidul istighfar. Mengapa itu dikatakan sayyidnya istighfar? Lalu bagaimana status dengan istighfar yang lainnya? Yang kedua, saya tertarik dari cerita yang tadi ada ibu di Asidikiyah, Asafiyah kalau nggak salah tadi, yang memimpin tahlil gitu ya. Kemudian dia wafat dalam kondisi husnul khotimah. Saya mau menanyakan, sedangkan dia lagi memimpin tahlil, sedangkan di sebagian orang-orang di kita tahlil itu adalah muhdath, bid'ah, dan bid'ah itu katanya dolalah gitu Ustaz ya. Sedangkan beliau ini sedang memimpin tahlil yang menurut katanya adalah muhdath dan dolalah gitu. Bagaimana bisa dia mengakhiri hidupnya dengan tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan masalah kehusukan kita dalam sholat. Nah ini kadang-kadang kita sudah waktu mau takbir itu, waktu ihram itu sudah mau husuk ini. Pada saat kita sudah itu menghayal, mulai menghayal kita. Nah ini kita gimana waktu kita menghayal itu untuk mengembalikan kehusukan kita kembali. Nah ini dikatakan bahwasanya kalau sholat itu nggak khusyuk itu tanda-tanda orang munafik katanya. Betul apa enggak ya? Ya terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa Pak. Baik, saya coba jawab sesingkat dan mudah-mudahan bisa jelas ya, sesingkat mungkin. Yang pertama, kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Terus gimana kedudukan istighfar yang lain?
Istighfar yang lain tetap fungsinya, dia sebagai fasilitas kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beristighfar kepada Allah, fadilahnya banyak. Ada dalam surah Nuh ayat 12, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan kepada dirinya. Ghafar itu ampunan yang tidak ada ujungnya. Terus kemudian Allah akan berikan rizki yang baik, yang dalam bahasa Al-Quran itu Allah turunkan hujan yang deras. Kata Ibnu Katsir, hujan deras itu artinya rizki yang banyak, yang melimpah, yang berkah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, akan dipanjangkan oleh Allah anak cucu keturunan yang baik, ya. Juga harta yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Semua istighfar itu punya kedudukan dan punya fadilah yang memimpin, ya. Kayak hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Semua hari baik, tapi di antara baik ada yang lebih baik, yaitu hari Jumat. Sama istighfar juga, semuanya baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu Sayyidul Istighfar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid itu ya bermakna penghulu atau sesuatu yang. Terus yang kedua, terkait dengan tadi yang kita sebutkan, ibu-ibu yang mengakhiri kata-katanya dengan wa ilahukum ilahu wahid. Kita nggak bisa untuk kemudian menafikan perkataan Rasulullah SAW. Si ibu-ibu yang memimpin majelis ini sedang mengucapkan itu, dan demi Allah tidak gampang seseorang di akhir hayatnya untuk menyebut la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Ya, kalau kita mau bahas masalah keadaan sakaratul maut, mungkin akan membutuhkan waktu yang banyak. Tapi setiap orang itu akan mengalami fase sakaratul maut. Dia akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut tanpa terkecuali, karena Rasulullah yang menyatakan itu, ya, bahwa setiap orang itu akan merasakan sakarat, dan sakarat itu berat sekali. Wa inna lil mauti la sakarat. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang kelihatannya, misalkan ada orang terus dia kena hukum tembak gitu misalnya, tembak terus mati seketika, berarti dia nggak ngerasain sakaratul maut tuh? Enggak. Tetap siapapun orangnya, dia akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, ada yang diperlihatkan, ada yang tidak diperlihatkan. Tapi Allah Maha Adil, karena setiap hambanya pasti akan merasakan sakaratul maut. Dan saat sakaratul maut itu datang kepada diri kita, amat tidak mudah seseorang untuk wafat sambil mengucap la ilaha illallah, kecuali orang-orang yang Allah kuatkan hatinya. Allah sudah atur bagaimana wafat. Ya, termasuk kayak ibu-ibu tadi, dia lagi baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Jadi itu Allah kuatkan. Terus pertanyaan kita, bagaimana mungkin kita nyebut dia husnul khatimah sementara dia melakukan perbuatan muhdas? Perbuatan muhdas ini akan amat sangat panjang lagi pembahasannya, karena ulama pun berbeda pendapat untuk memaknai kata muhdas. Ini terkait dengan bid'ah. Sebagian menyatakan bid'ah itu secara bahasa betul ada sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan yang baru yang seperti apa dulu. Ada yang baru tapi masih mengikuti yang sebelumnya, walaupun tidak dengan casing yang sama, tapi dengan karakteristik yang sama. Yang dimaksud bid'ah itu, yang dicela adalah bid'ah yang merusak fondasi agama. Oh, ini panjang lagi pembahasannya untuk membahas masalah muhdath, untuk membahas masalah bid'ah. Tapi cukuplah kita menghukumi nahkum bidzawahir, kita lihat yang zahir-zahir saja. Bagaimana si ibu wafat dalam mengucap wa ilahukum ilahu wahid, dan itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengatakan nikmatnya si ibu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ustaz, bisa difahami, bisa diamalkan. Ingat waktu zuhur tinggal 1 menit lagi. Jadi mohon kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA melalui WA grup ya, atau ke Ustaz nanti saya share nomor Ustaz ya. Jadi apa-apa yang masih mengganjal di dalam pikiran kita, hati kita, bisa disampaikan langsung ke beliau. Karena beliau juga insya Allah kalau mau ketemu Ustaz juga setiap bulan rutin di minggu ketiga, minggu 4 ada jadwal juga kajian di Masjid Ikhwan.
Jadi para pensiunan juga boleh ikut juga kalau memang ada waktu mau hadir, silahkan setiap hari Senin dan Kamis. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.